Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada mengikuti acara ini. Saya berharap pagi hari ini kita sambut dengan rasa syukur. Amin. Anugerah Tuhan bagi kita. Masih di awal tahun baru. Biarlah rasa syukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara di tahun 2021. Kita boleh dengan penuh pengharapan kepada Tuhan kita melangkah di tahun 2021. Sekalipun kita tahu badai COVID belum selesai. Dan kita nggak tahu kapan akan selesai. Tapi kita tidak mau terfokus kepada masalah kita. Kita mau terfokus hanya kepada Tuhan kita yang besar. Amin. Tidak ada badai, masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita. Amin. Tidak ada sesuatu yang terlalu sukar untuk kita dapat tanggung kalau kita ada di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Seperti firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Allah kita yang melindungi kita adalah satu pribadi yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Sebab itu kita tidak perlu takut melangkah di tahun 2021 ini. Apapun yang terjadi. Dengan penuh iman mari kita katakan melalui pujian ini iman kita. Engkau Allah maha besar, Engkau Allah El Shaddai. Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, sebab Yesus pelihara kita. Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia Maha besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita percaya berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kami mau selalu percaya Engkau Allah Maha besar melindungi kami Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, sebab Roh Kudus menghiburku. Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas,
Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami aman ada di dalam Engkau, Allah yang Maha Besar. Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memulai hari kami dengan bersekutu dengan Engkau dan teman-teman kami di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu, kami memohon kepadamu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Bahkan kami rindu Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur kalau pagi hari ini Bapak Ibu dengan setia mengikuti doa pagi. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita sering mendengar bahwa doa adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, doa adalah nafas orang Kristen. Jadi bayangkan kalau kita tidak berdoa, itu kita tidak bernafas, dan katakan kita akan mati secara rohani. Kita tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi masalahnya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita pernah merasa jenuh untuk berdoa? Atau ada saatnya kita merasa heran dengan orang-orang yang setiap hari bisa berdoa setengah jam, bisa berdoa 1 jam. Sedangkan kita itu 15 menit saja berdoa sudah merasa sangat lama dan bosan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya apa yang terjadi ketika kita merasa bosan berdoa? Dan akhirnya kita melihat ada orang yang akhirnya ketika berdoa itu hanya formalitas. Atau tidak lagi berdoa. Charles Spurgeon mengatakan, kita harus berdoa ketika kita tidak sedang merasa ingin berdoa. Karena berbahaya jika tetap berada dalam kondisi yang tidak sehat seperti ini. Bapak Ibu, ada seorang profesor dari sekolah teologi ya, seminari Southern Baptist di Kentucky, Amerika. Dia adalah seorang profesor yang mendalami tentang disiplin rohani orang Kristen. Dan dia menulis banyak buku tentang disiplin rohani. Dia mengatakan bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita tidak lagi terus-menerus hidup di dalam dosa, maka sesungguhnya ketika kita jemu berdoa itu bukan karena kesalahan kita, tetapi dia mengatakan berarti ada sesuatu yang membuat kita itu jemu berdoa. Di dalam bukunya dia bertanya, apakah setiap hari kita mengucapkan kata-kata yang sama di dalam doa kita? Coba Bapak Ibu renungkan, ketika bangun dari tempat kita bangun tidur dan kita mulai dengan doa, apa yang kita katakan? Apakah kita mengucapkan kata-kata yang sama? Dan dia mengatakan, ya, Donald S. Whitney ini mengatakan ketika kita berdoa, mengucapkan kata-kata yang sama setiap hari, kita bisa terjebak dengan rasa bosan dan merasa doa itu begitu membosankan. Kita jadi tidak merasa ingin berdoa. Seringkali dalam kondisi demikian kita berpikir, aku yang salah, aku bukan orang Kristen yang berkualitas. Dalam bukunya Praying the Bible, Donald S. Whitney ini menawarkan satu metode lain dalam berdoa, terutama bagi kita yang ingin menikmati berdoa. Karena kata-kata yang diucapkan itu selalu sama, maka dia memberikan metode ini supaya kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang sama, tapi kita berdoa dengan menggunakan Alkitab. Berdoa dengan menggunakan Mazmur
dan bagian-bagian Alkitab yang lain. Bapak Ibu ingin lebih mendalami tentang hal ini, Bapak Ibu bisa membaca bukunya ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika kita berdoa dengan menggunakan Alkitab, apa artinya? Ya, John Piper mengatakan berdoa dengan Alkitab artinya membaca atau mengulangi Alkitab di dalam doa dan membiarkan makna dari ayat-ayat Alkitab menjadi doa kita dan menginspirasi pikiran kita. Jadi ketika kita berdoa dengan memakai Alkitab, itu berarti kita membaca dan mengulangi Alkitab dalam doa kita dan membiarkan makna dari ayat-ayat Alkitab menjadi doa kita dan menginspirasi pikiran kita. Anggap saja ya, ada seorang misalnya saya ya, yang berdoa setiap hari untuk suami saya atau anak-anak saya. Ya, setiap hari pasti kalau kita selalu mengatakan berkatilah ya, berkatilah anakku. Tetapi ketika kita belajar untuk berdoa dengan Alkitab, maka akan dengan kata yang berbeda. Ketika saya membaca Mazmur 23, saya akan berkata, Tuhan, gembalakanlah, ya, sebutkan nama anakku, gembalakanlah anakku, maka dia tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun, karena Engkau adalah gembalanya yang baik. Dan ketika saya membaca Alkitab lagi dari 1 Korintus 13, saya akan berdoa dengan memohon kepada Tuhan untuk mengembangkan kasih-Nya kepada anak-anak saya. Dan ketika saya berdoa lagi dalam bagian yang lain, saya akan berdoa, Tuhan, tolonglah anakku supaya dia boleh menghayati, mengalami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih-Mu di dalam hidup mereka. Jadi kita melihat, Bapak Ibu, jadi dengan menggunakan Alkitab kita akan bervariasi di dalam mendoakan pokok doa yang sama. Sebetulnya kalau setiap hari kita tidak menggunakan Alkitab, mungkin kita hanya menggunakan kata berkatilah anakku. Tetapi ketika kita menggunakan Alkitab, di situ kita akan mengalami bagaimana doa kita menjadi lebih kaya, doa kita menjadi lebih dalam. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanapun cara kita berdoa, sesungguhnya Tuhan itu tetap mendengar. Namun jika kita sedang merasa jenuh dengan kehidupan doa kita, saran berdoa dengan menggunakan Alkitab akan sangat menolong kita. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu kita mempraktekkan doa menggunakan Alkitab. Berdoa dengan memakai Alkitab. Hari ini pembacaan tekad kita ambil dari Mazmur 50. Ya, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Mazmur 50. Mari kita tenangkan hati kita dan kita akan berdoa dengan menggunakan Mazmur ini. Yang Maha Kuasa, Allah kita, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menjadi umat-Mu, boleh menjadi orang-orang yang Engkau kasihi ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dari terbitnya matahari
sampai kepada terbenamnya matahari, Engkau berfirman dan memanggil bumi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Namun Engkau tidak berdiam diri, Engkau berseru kepada kami, dan Engkau melihat kehidupan umat-Mu. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk berdoa. Dengarlah, hai umatku. Aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap engkau. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu dan kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Bapa kami, ampuni kami kalau seringkali kami menganggap bahwa segala keberhasilan, segala pencapaian kami adalah semata-mata usaha kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh selalu mengingat bahwa Engkaulah yang memberkati kami. Segala kepunyaan kami, Engkaulah yang mengaruniakannya kepada kami. Jemaat, saya persilakan berdoa. Persembahkanlah syukur kepada sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Ampunilah kami yang sering berpikir bahwa Tuhan membutuhkan pelayanan dan persembahan kami. Tuhan, kami bersyukur boleh menjadi umat-Mu yang boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan bahkan kami boleh melayani Engkau. Tolong kami Tuhan, boleh hidup, sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami berseru kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka berseru pada waktu kesesakan, Engkau akan meluputkan mereka dan pakai hidup mereka untuk memuliakan nama-Mu. Jemaat, saya persilakan untuk berdoa.
Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini di hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa bagi kami. Kalau Engkau selalu akan menuntun kami yang hidup sesuai firman. Tolong kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan untuk boleh hidup memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya di dalam menangani COVID yang sedang terjadi. Tuhan memberi hikmat dan Tuhan menolong supaya vaksin boleh segera dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh berdoa bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami mau mengingat untuk beberapa rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk Bapak Gus E. Chandra di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon Engkau yang akan jamah, Engkau yang akan memulihkan dia, Engkau yang akan memberi kesembuhan kepadanya. Mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam hidupnya ya Tuhan. Kami bersehati berdoa untuk ketua sinode kami. Kami mohon Tuhan, kami berseru dan kami mohon Engkau yang akan melepaskan dia dari segala sakit penyakit yang dia alami saat ini. Dan bahkan Engkau menolong dia, Engkau menyembuhkan dia sehingga dia boleh hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari lain yang sedang sakit. Tuhan, dikala mereka sedang sakit, kami mohon Tuhan, Kau menolong, Kau menguatkan mereka. Sehingga sungguh Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, mereka melewati masa-masa yang kelam ini. Bahkan mereka boleh mengalami uluran tangan-Mu yang memulihkan Tuhan dan menolong mereka untuk sekali lagi mengalami mujizat-Mu, yang menolong mereka untuk hidup lebih lagi dekat dengan Engkau. Bahkan mereka boleh bersaksi dan memuliakan Engkau dalam hidup yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau terus berkati ya Tuhan. Pakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam-Mu. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam situasi pandemi ini, supaya terus boleh hidup berkarya bagi Tuhan, hidup dengan bijaksana, mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Tuhan, jaga, lindungi mereka dari segala sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan. Dan bahkan Engkau yang akan memberkati Tuhan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan untuk boleh melayani, menjangkau banyak jiwa, untuk percaya kepada Tuhan, dilayani dan bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh berdoa di hadapan-Mu. Dan hamba berdoa, biarlah Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi sukacita
kami lebih lagi menikmati saat-saat berdoa dan saat-saat dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.